Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di podcast terbaru kita, nah yaitu Ruang Politik. Nah pastinya juga di podcast kali ini ya kita juga bakal menghadirkan para narasumber ya, yang tentunya juga mungkin dari dunia politisi ataupun juga mungkin pejabat pemerintah dan lain sebagainya. Yang pastinya juga kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda ya, pastinya juga sebagai pengetahuan kita ya, untuk lebih mengenal lagi seperti apa sih dunia politik itu, dan tentunya juga supaya juga ya politik dengan masyarakat itu juga bisa berjalan dengan selaras, tentunya juga untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran buat kita sebagai rakyat atau juga masyarakat. Oke, dan pastinya juga ini spesial sekali ya, sudah hadir di episode kali ini. Ini ada Bapak Munarwansyah SEMM ya Bapak ya. Nah pastinya juga nih beliau yang sekarang ini menjabat sebagai Waketum atau juga Wakil Ketua Umum untuk bidang sosial dan pengabdian masyarakat ya, itu di Partai Perjuangan Aceh. Nah, dan pastinya juga pemirsa ya, kita penasaran juga ya. Nah, bagaimana sih kontribusi atau juga sepak terjang atau juga kiprah dari PPA ini atau juga Partai Perjuangan Aceh ini khususnya gitu ya, untuk bisa mencapai program mereka dalam mensejahterakan masyarakat ya. Pastinya juga ini khusus untuk bidang sosial dan pengabdian mereka ke masyarakat. Nah, langsung aja nih tanpa berlama-lama saya perkenalkan ini Bapak Munarwansyah ya. Nah, silakan Bapak. Nah, untuk memperkenalkan diri dulu sama pemirsa nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam permisa semua. Terima kasih diundang di podcast pada kesempatan ini. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Munarwansyah SEMM. Di Partai Perjuangan Aceh dipercayakan selaku Wakil Ketua Umum bidang sosial dan pengabdian masyarakat. Nah, saya sendiri bergabung di sana sebelum deklarasi ya, pada 21 Oktober yang lalu. Dan alhamdulillah di saat deklarasi kemarin sudah berjalan sangat lancar, dan tentunya bersama teman-teman dari di bidang lain yang nanti akan bekerja dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk masyarakat gitu. Oke, nah dan kita juga penasaran juga mungkin Pak ya, mungkin bisa menceritakan sedikit nih bisa dalam background Bapak nih sebelum juga menjabat sebagai Waketum ini, mungkin perjalanan karirnya. Nah kali aja mungkin pemirsa ini bisa terinspirasi gitu ya Pak ya. Ya baik, saya sebelumnya merupakan ASN ya. Pas hari ini 1 tahun yang lalu saya purna tugas terakhir di Badan Kesbang Pol Aceh. Yang sebelumnya juga ada di beberapa SKPA yang lain. Nah terakhir di SKPA Badan Kesbang Pol Aceh pada 1 Desember itu masuki purna dan ya, tiba-tiba ya ada ajakan gitu. Ayo ya, meskipun tidak memiliki background politik gitu ya, tetapi saya berpikir tidak ada salahnya kita berbuat apakah politik ya, tentunya politik ini juga baik ya, meskipun ada yang mengatakan mungkin tidak baik. Keinginan semua ini dengan teman-teman ya, bagaimana kita berbuat baik melalui jalur politik, dan kita akan belajar dan terus belajar bagaimana yang terutama adalah melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Benar sekali. Nah karena kita tidak pernah kata-kata berhenti gitu Pak ya, untuk memberikan peran kita, nah apapun juga kontribusi kita gitu ya. Nah jadi apalagi juga nih Bapak Munarwansyah yang pastinya juga dari Kesbangpol yang pastinya juga mengabdi kepada masyarakat gitu ya, kepada negara, dan sekarang juga tetap berlanjut seperti itu Bapak ya. Oke, nah dan pastinya juga ini menarik ya. Mungkin saya mewakili dari pemirsa di rumah gitu Pak ya, mungkin dari opini Bapak sendiri atau juga dari kacamata Bapak sendiri ya, itu melihat perjuangan dari partai-partai politik gitu ya, mungkin terutama partai politik lokal Pak ya, yang Aceh itu dari masa ke masa, khususnya itu di Aceh mungkin agak sedikit berbeda dengan daerah-daerah yang lain ya, karena seperti kita ketahui ya, kita juga pernah terlibat dengan konflik dan lain sebagainya. Dan saya juga ini menjadi highlight juga di daerah Aceh ini yang
mungkin agak beda dari daerah-daerah lainnya. Nah terus kalau misalnya mungkin dari dulu sampai sekarang gitu Bapak melihat perjuangan dari partai politik gitu ya, tentunya juga dalam benar-benar bisa menyuarakan aspirasi masyarakat gitu dari dulu sampai sekarang. Iya, baik. Kita merunut lagi ke belakang ya, di masa-masa konflik gitu. Iya benar Bapak. Yang tentunya kita merasakan ya, terutama yang memang hidup di zaman konflik begitu. Nah, kita pada fase di saat kita sudah damai, ya, di mana ada peraturan atau undang-undang yang membolehkan berdirinya partai lokal yang tentunya tidak dimiliki oleh provinsi lain. Iya benar. Ya, tidak dimiliki provinsi lain. Dan alhamdulillah Partai Perjuangan Aceh sebagai partai ke-18, ya sudah berdiri ke-18, dan saat ini sudah memiliki DPD di 16 kabupaten kota. Dan ini artinya sudah dideklarasi sudah legal gitu ya. Sudah ada badan hukum yang untuk terus bertugas atau melaksanakan kegiatan-kegiatannya itu. Nah, apa yang dilakukan seperti ternyata di masa konflik ya dengan partai-partai yang lain, ya banyak juga partai-partai yang lain sudah berbuat untuk Aceh. Kita juga ada yang ke-18 bagaimana kami katakan tadi, yang saat ini partai Aceh ya, ada partai lokal yang lain gitu. Ya kita harapkan juga ke depan menjadi kita bisa bersanding gitu. Bagaimana kita bersinergi untuk membangun Aceh ini. Ya karena ada juga partai lokal yang hari ini juga sudah tidak ada yang tidak aktif gitu ya. Dan tentunya masyarakat hari ini dari Aceh meskipun ada partai lokal juga pasti ada partai nasional ya. Namun tujuannya apa dengan adanya kita ini partai lokal? Ya kita harapkan suara-suara masyarakat itu nanti di parlemen yaitu lebih besar. Kita bagaimana untuk bisa membuat Aceh ini lebih baik, lebih didengar karena apa? Suara rakyat melalui partai lokal gitu. Nah, artinya bukan partai nasional tidak baik, tapi mereka juga punya peran di sini. Tetapi dengan adanya undang-undang ini kekhususan ya, seperti katakan tadi tidak ada di provinsi lain, kita diberi kesempatan untuk itu melalui undang-undang ya. Dan tentunya setelah perdamaian pun ini Aceh juga akan lebih baik dan makin lebih baik gitu. Iya, oke. Nah terus kalau misalnya mungkin sebagai masyarakat ya, yang pastinya juga apalagi sekarang ini ya pasti juga sudah banyak yang melek akan politik gitu ya, mungkin dibandingkan dengan dulu gitu. Nah kalau sekarang karena kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, media sosial dan lain sebagainya, semakin banyaknya masyarakat bisa mengakses informasi-informasi gitu Pak ya. Nah dan saya juga mungkin lagi-lagi nih mewakili para pemirsa atau juga para penonton podcast Ruang Politik ini. Nah jadi mungkin yang sedikit membedakan ini sepengetahuan Bapak ya, mungkin dari partai nasional atau juga dengan partai lokal, terus juga porsi mereka gitu ya, mungkin sebagai masyarakat istilahnya bukan keberpihakan sih, lebih kepada saya lebih mendukung partai lokal atau juga mungkin untuk bisa memberikan aspirasi suara mereka dengan orang-orang yang tentunya bakal mewakili mereka nantinya mungkin di manapun itu gitu. Nah jadi mungkin yang sedikit membedakan partai nasional atau juga partai lokal ini sendiri gitu Pak, mungkin perannya yang lebih kepada masyarakat khususnya di daerah masing-masing ya. Iya. Ini kalau kami ya, menurut pendapat kami ini lebih kepada selera ya. Selera dari masyarakat ya, keinginan masyarakat. Kalau sebelum ada partai lokal kan semua yang mendominasi partai nasional. Iya benar. Ya. Hari ini sudah warna-warni. Dan tentu kalau kita berbicara di legislatif di parlemen kan kebanyakan juga partai lokal. Iya benar. Ya. Partai nasional juga punya peran gitu. Namun yang kita inginkan adalah kalau masyarakat hari ini sudah melek politik, tentunya sudah memilih ke lokal gitu. Namun kita harapkan para wakil-wakil kita yang di parlemen juga akan lebih semangat gitu, memperjuangkan Aceh ke tingkat nasional gitu. Apalagi memang didukung oleh masyarakat. Nah, artinya bedanya di mana? Kalau partai lokal ya tentunya dengan berdirinya atau adanya PPA ini
nanti akan memperkuat kembali partai lokal di Aceh. Kita harapkan begitu. Kita bisa bersanding dengan partai lokal lain yang ada di Aceh, dan tentunya partai nasional juga sesuai dengan visi misinya yang ada di Aceh. Oke, iya. Nah, pasti juga semakin banyaknya muncul ya mungkin partai-partai baru atau juga partai dari lokal, Pak ya. Nah, itu juga pasti juga memberikan peran besar, peluang besar juga untuk masyarakat supaya mereka juga lebih merasa terwakilkan gitu, Pak ya. Benar ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita Partai Perjuangan Aceh ya, pasti juga ini ada kata-kata perjuangannya gitu. Nah, jadi mungkin kalau dari opini Bapak juga, nah jadi ini makna perjuangan yang terus ingin dijaga gitu ya. Nah, pastinya juga ini dalam konteksnya untuk politik Aceh yang modern sekarang ini gitu, Pak ya. Nah, jadi makna kata-kata perjuangan ini yang mungkin akan menjadi salah satu yang difokuskan gitu untuk masyarakat. Nah, itu berupa apa gitu, Pak ya? Mungkin ya. Oke, kata-kata perjuangan di situ. Iya. Kita melihat Aceh ini potensinya luar biasa. Iya, benar. Ya, dari sumber daya alamnya itu sangat luar biasa. Yang tentunya ya kita melihat selama ini ya sudah berjalan baik, tapi tentunya ke depan juga kita akan cetakan lebih baik. Iya, benar. Nah, dari apa yang ada potensi-potensi sekarang ini ya dilihat oleh Partai Perjuangan Aceh, yaitu kan ingin berbuat lebih. Oke. Terhadap bagaimana berjuang terus, bagaimana untuk pembangunan Aceh ini. Ya, seperti kami katakan di awal, sama-sama berjuang, dan PPA sendiri juga dengan kata-kata perjuangan terus berjuang bagaimana masyarakat ini akan lebih sejahtera, dan sudah banyak dilakukan karena PPA itu sendiri didirikan oleh Ibu Ketua Umum Profesor Ajeng Marniati SMKes dengan Ketua Dewan Pembina Pak Dedi. Ini sudah punya visi ke depan, gitu ya. Apa tujuan partai ke depan 1 tahun lalu, dan baru deklarasi pada 21 Oktober. Oke. Ya. Lalu apa yang dilakukan selama 1 tahun juga sudah berbuat. Ya, tentunya di bidang pendidikan, Iya, benar-benar. di bidang pemberdayaan masyarakat, ya, bidang kesehatan, dan ini sudah banyak dilakukan oleh Partai Perjuangan Aceh. Dan tentunya pemberdayaan masyarakat ini luas, ya, baik bidang kesehatan, di kesejahteraan dan lain-lain gitu. Ya, ke depan insya Allah ini kita akan berbuat terus, ya, bagaimana masyarakat ini akan lebih percaya, ya, karena Partai Perjuangan Aceh juga terbuka untuk siapapun. Iya, benar. Kita yang sudah ada di kepengurusan PPA ini tetap memberikan yang terbaik, ya, itu. Oke, nah pastinya juga mungkin dari sekian banyaknya ya visi misi atau juga program-program nyata gitu ya yang dilakukan oleh Partai Perjuangan Aceh ini sendiri. Nah, mungkin khususnya di bidang Bapak sendiri ya. Nah, sebagai Waketum untuk bidang sosial dan pengabdian masyarakat gitu. Nah, mungkin dari sekian banyaknya program-program yang pastinya juga baik itu yang sudah dilakukan atau juga yang sedang atau nanti bakal terus dilakukan, itu yang mungkin dampaknya langsung gitu untuk masyarakat gitu mungkin seperti apa gitu, Bang? Kita pengen tahu juga. Pasca deklarasi kemarin, ya kita juga sedang menyusun program atau kegiatan apa yang kita lakukan. Terus menyambung apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti kami katakan di awal, kita masuk di sebelum deklarasi ini, setelah melihat ke belakang, membaca literasi dan melihat itu sudah banyak dilakukan. Iya. Ya, terutama untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian membantu masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Dan juga oleh PPA melakukan membagi lampu-lampu solar ya kepada setiap kampung, ya gitu. Dan tentunya juga PPA bergerak di bidang olahraga, ya, dan melatih anak-anak muda Aceh yang sepak bola untuk menjadi pelatih, ya gitu. Atau hari ini ada sekolah sepak bola, itu ya kita ketahui ya dibuka untuk umum siapapun yang ingin untuk yang punya hobi bola gitu. Nah, yang lainnya ke depan tentu saya juga belum bisa sampaikan apa yang kita lakukan. Intinya ini sudah kita rancang
beberapa program yang ingin kita masuk ke masyarakat, ya setidaknya dengan berkoordinasi dengan DPD yang sudah terbentuk apa maunya di DPD, dan DPD di daerah juga harus punya program apa yang dilakukan itu, yang tentunya nanti kita bersinergi dengan DPD di daerah itu maunya apa di daerah, kita coba turun. Iya, jadi bersinergi gitu Pak ya, mungkin dari program dari DPP sampai dengan ke DPD gitu Pak ya. Oke. Nah, terus juga kalau misalnya untuk seperti kita ketahui sekarang nih, nah mungkin saya juga penasaran juga nih mungkin dari Partai Perjuangan Aceh sendiri gitu, dari keanggotaannya atau juga mungkin dari pengurusnya gitu. Nah, mungkin karena juga untuk memaknai perjuangan gitu Pak ya. Nah, pastinya juga ini seperti tema kita itu dari perjuangan ke pembangunan dan juga nilai-nilai atau juga makna politik lokal untuk Aceh itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya menurut Bapak sendiri ketertarikan atau juga mungkin keterlibatan dari generasi-generasi muda atau juga mungkin yang masih muda-muda gitu Pak ya. Nah, untuk di PPA ini sendiri itu seperti apa gitu Pak? Hari-hari ini baik sebelum maupun sudah deklarasi ya makin berdatangan terus ya. Ke kantor PPA baik di daerah maupun langsung ke DPP. Mereka ingin bergabung. Ingin bergabung sebagai kader. Ya tentunya setelah melihat visi misi mereka yakin gitu ya. Artinya kita punya nilai jual kepada mereka datang, karena juga masyarakat ini selain anak-anak muda ya ada yang dia memang ingin berpolitik ya, terutama yang sudah tidak lagi bertugas di sebagai ASN, TNI, Polri yang sudah dibolehkan gitu ya masuk di politik. Mereka punya antusias itu dengan tujuan ya tentunya kita hasil bincang-bincang dialog yang di DPP sangat antusias bagaimana membuat Aceh ini yang dulu penuh konflik dan berjalan terus dari masa ke masa, di saat sekarang ini tentunya di bawah kepemimpinan Pak Gubernur sekarang ini juga sudah banyak berbuat, tapi kita akan lebih banyak berbuat lagi nanti ya, tentu apa yang kita lakukan ini sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum ya, tentunya dari program yang masing-masing nanti sesuai bidang membuat program apa yang kita lakukan ke masyarakat. Tentu selama ini di kabupaten kota yang ada DPD, masyarakat menyambut baik kehadiran kita, dan kita harapkan ke depan akan lebih kondusif lagi. Ya, siapapun ini selera mau pilih mana, gitu ya, mana lebih yakin. Yang tentunya keyakinan itu akan membuahkan hasil yang tentunya ujungnya ke bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang, ya gitu. Iya, nah pastinya juga ini untuk bisa melakukan yang namanya juga perjuangan atau juga melanjutkan perjuangan ya pastinya juga ini merupakan bagian mungkin yang slogan yang sering didengarkan sama teman-teman dari mahasiswa atau pelajar atau generasi-generasi muda sekarang gitu Pak ya. Nah jadi tugas untuk generasi sekarang itu yang benar-benar untuk mengisi kemerdekaan atau juga melanjutkan perjuangan dari para pahlawan. Nah ini kayak juga sangat cocok sekali gitu ya dengan Partai Perjuangan Aceh, di mana yang menitik beratkan untuk terus berjuang Partai Perjuangan Aceh ya, itu dari berbagai macam aspek ya yang harus diperjuangkan supaya juga untuk menciptakan masyarakat sejahtera gitu. Nah pasti juga banyak sekali nih Pak ya, seperti Bapak sampaikan tadi, itu ketertarikan atau juga mungkin kalau dulu mungkin para orang-orang masyarakat atau juga mungkin khususnya anak-anak muda gitu ya, wah politik berat gitu ya pemikirannya gitu, nanti aja deh gitu. Nah tapi kok sekarang mungkin dari PPA ini sendiri, mungkin dari acara deklarasi atau juga acara-acara bisa bilang ya kongres ataupun pertemuan-pertemuan PPA mungkin yang kita lihat di profil baik itu di media cetak atau di media televisi, wah kayaknya juga banyak sekali gitu ya generasi muda gitu Pak ya. Nah orang-orang muda yang ini juga sangat bagus sekali ya, itu yang mungkin diinginkan masyarakat juga. Jadi jangan seperti dulu kesannya politik hanya diurus oleh orang-orang yang sudah bukan dibilang bisa dibilang nggak muda lagi, tapi yang lebih berkompeten gitu, mungkin yang lebih spesialis, tapi sekarang sudah berbaur gitu Pak ya. Nah jadi ini mungkin ada bisa dibilang bagian dari strategi atau juga bagian dari mungkin visi misi dari PPA juga gitu, untuk lebih banyak
menarik partisipasi dari generasi muda sekarang gitu Pak? Nah, ini yang menariknya gitu. Iya benar. Iya. Pada saat deklarasi ya. Iya. Kalau berbicara ada yang berat politik, ada yang mengatakan dalam tanda petik bahwa politik itu mungkin tidak bagus atau kotor gitu ya. Oke, kalau kita dengar ada pidato Ibu Ketum pada hari deklarasi itu, beliau kan ditanya itu, apa tujuan mendirikan partai? Sementara Ibu kan udah senang atau tenang dengan nyaman ya dengan pendidikan. Beliau punya kampus, dia sekarang rektor di Pron Medan. Ya kan politik itu nggak bagus. Nah ini dialog Ibu ya, disampaikan dengan orang tersebut yang mengatakan bahwa sebenarnya politik itu kan siasat. Bagaimana kita mengatur strategi dalam berbagai hal. Jadi kalau katakan politik nggak bagus, sebenarnya sistemnya sudah bagus. Iya benar. Ya bisa jadi para pelaku atau yang terlibat dalam politik itu mungkin kurang punya etika atau apa di dalam berpolitik. Nah terkait dengan banyaknya anak-anak muda pada saat hadir di deklarasi itu, nah di PPA sendiri ada juga barisan perempuan Perjuangan Aceh, itu memang perempuan. Nah ada angkatan muda Perjuangan Aceh, nah, gitu ya anak-anak muda itu. Ya kalau dilihat waktu kemarin itu tampil memang betul anak-anak muda, dan memang visinya tujuan daripada ini ke depan harus anak-anak muda ini berperan. Ya anak-anak muda yang harus melek politik, harus belajar politik gitu ya. Bagaimana membawa Aceh ini ke depan. Jangan sumber daya alam kita yang begitu besar. Iya benar sekali. Ya. Masa anak-anak Aceh, anak-anak muda Aceh tidak punya peran. Iya. Walaupun hari ini sudah berperan, ada, tapi ke depan juga harus banyak anak-anak Aceh yang lebih berperan untuk itu. Makanya Partai Perjuangan Aceh sendiri juga menginginkan dan berharap ini terbuka untuk anak-anak muda. Mereka bisa mencurahkan ide-ide, ya apa yang bisa dilakukan untuk ini. Ya tentunya gagasan dan ide itu banyak. Jadi anak-anak muda ini kita tunggu untuk apa yang mereka inginkan. Ya, hari ini kita melihat di masyarakat fenomena atau anak-anak muda yang begitu ramai ya. Iya benar. Ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah potensi bagi Partai Perjuangan Aceh untuk mengajak mereka bisa bergabung gitu. Iya, karena di Partai Perjuangan Aceh ini sendiri ya seperti Bapak Munarwansyah sampaikan tadi ya, ternyata juga mereka tuh punya seperti sub-sub atau perkumpulan khusus yang kecil di bawah partai Pak ya. Nah, misalnya untuk khusus untuk perempuan, terus yang generasi muda juga. Nah berarti dari PPA ini sendiri ya tetap merangkul atau juga menerima ya dari berbagai macam background dari orang-orang itu sendiri gitu Pak ya. Nah jadi itu juga sangat bagus sekali. Nah terus kalau misalnya untuk mungkin kadang-kadang dari para penonton di rumah atau juga mungkin generasi muda atau juga mungkin ya semua lapisan masyarakat gitu Pak, kadang-kadang juga mungkin untuk pengen bergabung ke politik itu informasinya mungkin nggak yang mungkin seperti penerimaan atau gitu Pak ya. Nah jadi mungkin pasti saya yakin sekali banyak juga yang para penonton di rumah, baik itu generasi muda atau juga semua lapisan masyarakat yang wah ini saya ingin benar-benar memberikan peran atau kontribusi kepada masyarakat, kepada negara melalui PPA, karena mungkin mereka melihat ya visi dan misinya tuh jelas dan pasti juga partai lokal yang ya otomatis ya straight to the point langsung untuk ke masyarakat Acehnya dan juga umum gitu Pak. Nah itu mungkin ada persyaratan-persyaratan khusus kalau misalnya yang mungkin saya lagi tergali nggak besar kalau lancar gitu. Nah mungkin ada yang ingin bergabung, wah ini saya cocok nih gitu ya, mungkin dia punya kapasitas atau juga kemampuan di bidang tertentu. Nah itu mungkin langkah administrasinya atau itu ribet nggak sih Pak kalau misalnya atau di PPAD sendiri, atau mungkin harus ada sejumlah kriteria apa gitu ya. Gitu. Baik, yang selama ini kita melihat ya, artinya kalau ada anak-anak muda kalau di daerah kan bisa mereka menghubungi DPD setempat. Kalau di provinsi bisa ke DPD. Kita nggak ada persyaratan yang berat-berat. Ya. Yang penting bagaimana punya niat yang tulus, niat yang baik, bagaimana dia itu punya
potensi ini harus dikembangkan, harus disalurkan. Nah selama ini mungkin mau disalurkan ke tempat lain atau bagaimana, tapi lebih tertarik ke partai PPA nih, Partai Kuning Biru, dengan warnanya, dengan moto berani, jujur dan setia. Nah, jadi yang lebih berani untuk berjuang, kemudian ya harus jujur dan setia, karena kejujuran itu penting. Ya, punya keberanian, punya kejujuran, bagaimana untuk membangun Aceh ini. Gitu. Jadi silakan ya bagi anak-anak muda atau siapapun dari kalangan masyarakat, ya, apalagi di Aceh ini kan sudah banyak berbaur. Iya benar-benar. Ya, kita juga mengajak tidak hanya orang Aceh, tapi ada orang di luar Aceh yang sudah berkeluarga di Aceh, yang tentunya punya kesempatan. Ide-ide cemerlang untuk Aceh, silakan, tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Jadi lakukanlah apa yang bisa dilakukan, beri sumbang saran, karena kami sendiri di bidang sosial dan pengabdian masyarakat juga butuh orang-orang yang hari ini ayo bersama-sama bergerak. Ini kan baru level di wakil ketua umum dan ketua-ketua bidang, karena ada ketua bidang pengabdian masyarakat, bidang kesehatan, juga di bidang pengabdian masyarakat yang bidang-bidang lain, karena juga nanti ada 21 katakanlah wakil ketua umum. Tentu ada menurut bidangnya gitu, ada tenaga kerja, ada UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, banyak hal yang dilakukan. Jadi nanti yang mana dia menarik anak-anak muda ini, nanti mau di bidang ekonomi kreatif, di bidang olahraga juga mau, ayo ya kita mau masuk klub bola atau mau dilatih, ya silakan aja gitu. Alhamdulillah banyak program yang ingin kita lakukan. Oke, nah ini juga menjadi bisa dibilang pengetahuan baru juga ya buat kita di pemirsa ya, sebagai masyarakat, atau juga buat para penonton di rumah. Nah ternyata dalam sebuah partai itu, nah seperti Bapak sampaikan tadi Pak ya, wah ternyata itu ada divisi-divisi dan juga bidang-bidangnya gitu. Jadi bukan hanya mungkin yang seperti kita pahami, wah partai politik ya khusus untuk mencari suara gitu ya, untuk bisa diwakilkan, mewakilkan masyarakat mungkin di parlemen atau juga di bidang legislatif segala macam. Nah tapi ternyata lebih dari itu Pak ya. Nah jadi mungkin saya dan pemirsa di rumah juga baru tahu juga. Nah ternyata juga ada banyak program-programnya, dan tentunya juga ini untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri gitu Pak ya. Wah luar biasa sekali ya. Nah jadi udah penasaran ya, jadi buat teman-teman nih, buat para pemirsa yang pastinya juga kalau misalnya tertarik gitu ya. Nah ini juga di masing-masing daerah ada Dewan Pimpinan Daerah Pak ya, di PD. Nah jadi mungkin kalau melihat informasinya juga ada di situs PPA-nya, daerah-daerahnya mana-mana aja gitu ya. Oke, nah mungkin Pak sekali lagi kita juga pengen tahu juga nih, ya karena waktu kita juga sudah hampir ini ya. Oke, nah mungkin kita bisa pengen tahu juga permasalahan yang ada di masyarakat sekarang ya, yang pastinya juga yang tentunya juga ingin bukan diberantaskan ya, mungkin lebih ingin dicari solusi oleh PPA ini sendiri melalui bidang sosial dan pengabdian masyarakat gitu ya. Ini permasalahan yang mesti menjadi PR gitu Pak ya, terutama yang mungkin yang harus dilakukan oleh PPA gitu ya. Dan mungkin ada langkah-langkah strategis untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, khususnya untuk di bidang sosial dan tentunya juga pengabdian PPA ini sendiri kepada masyarakat. Iya, menarik karena begini, kalau melihat bagaimana kehidupan masyarakat sekarang kita ya, tidak tertutup kemungkinan kita juga sebagai dari Partai Perjuangan Aceh tentunya tidak juga berjalan sendiri. Bisa mengajak pemerintah juga, kita bersama pemerintah melihat apa yang selama ini terjadi, di mana ada yang kekurangan. Nah strategi kita juga masuk langsung ke daerah-daerah yang memang daerah itu belum sempat masuk atau dijamah itu pembangunan atau apapun, yang tentunya kalaupun kita tidak bisa bekerja sendiri, tentunya bisa dengan pemerintah atau menyampaikan. Tetapi di depan Partai Perjuangan Aceh itu yang terdepan untuk melakukan pengabdian ini. Menarik tadi kan kalau orang berpikir menuju legislatif itu masih jauh. Iya benar. Tahun 30 gitu. Hari ini ada juga banyak, ini menjadi nyalek ya, saya tidak. Artinya kita berubah dulu.
Artinya dengan kita sudah berbuat, sudah memberikan bukti nyata kepada masyarakat, maka masyarakat akan senang, gitu kan? Iya, Dengan senangnya masyarakat, tentunya lebih tertarik dan kita masih terus bisa berbuat. Jadi siapapun, kalau nanti keinginan untuk maju legislatif, ya silakan anak-anak muda punya potensi. Benar. Ya kami orang-orang tua mendorong aja. Oke. Gitu. Iya, nah ini luar biasa sekali pemirsa ya. Pasti juga mungkin karena juga waktu sebenarnya ini banyak juga yang mungkin pengen kita obrolan gitu Pak ya. Tapi insya Allah mungkin ada next episode-nya yang mungkin lebih kita membahas tentang apa namanya ya peran langsung dari PPAD sendiri terhadap apa namanya di bidang sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi kita juga sudah punya banyak informasi juga ya. Ini dari Wakil Ketua Umum sendiri untuk bidang sosial dan pengabdian masyarakat Bapak Munarwansyah SEMM. Nah ternyata juga banyak apa ya masukan-masukan baru gitu ya, sehingga juga politik itu bukan sesuatu yang menakutkan atau juga istilahnya ya dirty atau juga politik kotor mencari kursi segala macam. Ternyata sama sekali enggak ya. Nah itu juga menjadi membuka pengetahuan baru buat kita semuanya. Nah sehingga juga ini seperti Bapak sampaikan tadi Pak ya, siapa aja itu juga pasti juga welcome gitu ya, itu bisa datang dan juga bergabung bersama PPA yang pastinya juga ini yang punya tujuan cita-cita yang mulia untuk membawa perubahan dan juga menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. Ya. Ada tambahan lagi gini, karena tadinya kan saya sampaikan di awal ada juga Wakil Ketua Umum, ada bidang-bidang ekonomi kreatif UMKM. Ini yang menjadi pilar ekonomi. UMKM begitu banyak sekarang. Benar-benar. Nah, itu juga nanti ada bidang yang menangani UMKM. Bagaimana nanti melakukan pelatihan-pelatihan. Kita juga melakukan nanti meskipun bidang lain juga kita mencoba untuk bersinergi antar bidang, saling bantu lah. Itu ya. Oke, nah pastinya juga ini mungkin yang agak sedikit berbeda dari partai-partai yang lainnya gitu Pak ya. Nah insya Allah mudah-mudahan juga ini bisa membawa perubahan. Bapak terima kasih banyak ini untuk kebersamaannya, untuk waktunya. Nah meskipun juga ini banyak yang mungkin ingin kita ngobrol lagi, tapi insya Allah nanti ada next episode-nya ya. Nah pasti kita juga menghadirkan kembali di Bapak Munarwansyah SEMM yang pasti juga ini waktum dari bidang sosial dan juga pengabdian kepada masyarakat dari Partai Perjuangan Aceh. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan juga ada pengetahuan baru ya, yang pastinya juga pasti didapat sama pemirsa di rumah. Kita berdua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.